Sifnane omele, sifnane omele, nyamatabu sifnane omele.
karena bentuk fisik tidak seperti orang Tanimbar pada umumnya. Dengan sedikit khawatir, Warpir Ampok Yaman mengajak sebagian anak muda yang berusaha mendekati kedua orang yang tidak dikenal itu. Setelah saling berdekatan, ternyata mereka didampingi oleh seorang yang berasal dari Kepulauan Kei yang bernama David Maturbongs, yang berprofesi sebagai seorang guru katekis. Kemudian David Maturbongs pun memperkenalkan kedua misionaris kepada orang tua Warpir Ampok Yaman dan beberapa anak muda desa Sipnane bahwa mereka ini adalah para pastor yang melaksanakan misi penyebaran agama Katolik di Pulau Kei dan Tanimbar. Setelah itu mereka bergabung bersama dengan rombongan orang tua dan anak muda desa Sipnane, dan kemudian mereka mengantar kedua misionaris bersama ke desa Sipnane Umele, Kampung Lama Timur. Sesampainya di desa Sipnane Umele, Kampung Lama Timur, Warpir Ampok Yaman, Salokul Bati Yaman, Awol Baktaraman, Serlop Amanyaman menyampaikan kepada kepala kampung yang saat itu sebagai kepala desa dipimpin oleh orang Kai Parun Alif Aman. Saat itu pula kepala desa bersama tokoh adat dan banyak orang Sipnane yang datang untuk menemui kedua misionaris bersama dengan satu orang guru katekis David Maturbongs yang mendampingi mereka. Mereka disambut dengan sorak gembira di Natar dan alun-alun Kampung Lama Timur Keliotan. Atas perintah orang Kai Sipnane Parun Alif Aman menyuruh seorang anak muda Sipnane yang bernama Ampai pergi ke desa Lauran Kote untuk membawa berita kepada pemerintah dan masyarakat desa Lauran Kote bahwa ada orang asing yang putih dan tinggi dan gagah, dan mereka adalah dua orang pastor yang bernama Pastor Edward Kapers dan Pastor Joseph Clarence yang kini ada di desa Sipnane, Kampung Lama Timur. Berita itu pun tersebar di luas di Lauran Kote. Maka orang Lauran datang bersama kepala kampung bernama Falak Soru Awanaman untuk menemui kedua misionaris yang oleh orang Sipnana dipanggil Tuan Keliresi dan Tuan Kamresi. Dan setelah kedua pemimpin desa Lauran dan desa Sipnana bersepakat, maka diputuskan untuk menerima para misionaris dengan terbuka dan lapang dada oleh semua masyarakat kedua desa. Maka di atas perintah kedua penguasa desa Lauran dan desa Sipnana, maka beberapa anak muda dari kedua desa pergi menjemput barang-barang milik kedua misionaris dari Wetoles Torim Sepan untuk dibawa ke Kampung Lama Timur. Atas kesepakatan pemangku desa Sipnane dan Lauran, maka mereka diantar untuk mendiami sebuah lingat atau pondok bangsal yang terletak antara desa Sipnane dan desa Lauran yang bernama Temiatan Silai di tepi pantai timur. Tuan Keliresi dan Tuan Kamresi setiap saat bersama orang tua-tua dari Sipnane dan Lauran mulai bersosialisasi dengan kedua desa tetangga Sipnane dan Lauran dengan minum segoro dan mengikuti adat setempat guna mempelajari karakteristik masyarakat kedua desa seraya belajar bahasa Timur atau Liliri dalam bahasa Yamdena. Di setiap kesempatan orang Sipnane dan Lauran diajar tentang ajaran agama Katolik dan cara berdoa seperti mendengarkan Injil Kristus serta menyaksikan misa yang dibuat oleh kedua misionaris di bangsal itu.
Dan kedua misionaris selalu mengunjungi setiap dusun, arin, nyafar, tempat tinggal orang Sifnane dan Lauran untuk mengajar agama dan merayakan misa. Kehadiran dua misionaris semakin dicintai oleh masyarakat Sifnane dan Lauran, dan sekali mereka minum segera bersama dengan gelas yang dibuat dari tempurung kelapa. Di saat itu mulailah benih Injil Kristus dalam bentuk cerita-cerita dan perjanjian lama dan baru yang begitu sangat menarik dirasakan oleh masyarakat dan kedua desa tersebut. Setahun kemudian, maka pada tanggal tahun 1911, Pater Kapers mempermandikan 19 orang dewasa di desa Sifnane, diantaranya seorang perempuan yang diberi nama Elizabeth Batmet Lepitenan dan beberapa orang laki-laki, diantaranya Damianus Serelop Amanyaman. Di tahun 1915, sebanyak 53 orang termasuk anak-anak dipermandikan lagi untuk yang kedua kalinya oleh Pastor Edward Kapers. Dan dalam kurun waktu 4 tahun sejak kehadiran dua misionaris di Sifnane saat itu, maka orang tua-tua dan pemuda-pemudi desa Sifnane berhasil membangun gereja perdana di Kampung Lama Timur yang diresmikan pada bulan Batari susu mama mesif masih Nyaman tabut kita nin ajaran 100 tahun ye Kakek temo se safe Sibul kawerin kabali liatkan Malah dani sif nanang ina fele Kakek teto se kabani liatkan Marwayas maketa tamis Sifnane omele, darbat baliki Sifnane omele